Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalau jelaskan tentang dari akademia.edu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saidah Rahmatul Hidayah. Saya Riko Rabianti. Nama saya Cynthia Kaputri. Dan saya Tiffany Ovilia Dulestari. Yang pertama, apa itu akademia.edu? Akademia.edu adalah salah satu situs jejaring sosial Amerika di bidang akademik, yang awal kehadirannya karena adanya kebutuhan untuk mendistribusikan sebuah hasil penelitian secara instan, sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap ilmu dan akses terbuka sistem. Akademia.edu didirikan oleh Richard Price dan diluncurkan pada bulan September tahun 2008. Saat ini, Akademia.edu sudah memiliki lebih dari 2 juta pengguna yang sudah terdaftar. Manfaat menggunakan Akademia.edu. Yang pertama, salah satu situs jaring sosial, tetapi lebih khusus untuk membahas tentang penelitian atau yang berhubungan dengan akademik. Yang kedua, dapat membaca hasil-hasil penelitian yang dipublis oleh peneliti di website Akademia.edu secara gratis. Yang ketiga, paper dapat di-download secara gratis. Yang keempat, dapat sharing informasi akademik di website akademia.edu. Yang kelima, dapat mengirimkan CV serta ditawarkan pekerjaan sesuai dengan keilmuan kita di menu job board. Yang keenam, memiliki alat analisis yang dapat memantau berapa banyak artikel milik pengguna yang dibaca atau di-download orang lain. Dan yang terakhir, tempat publikasi ilmiah gratis. Selanjutnya yaitu fitur akademia.edu. Secara umum, terdapat 20 fitur pada akademia.edu, yaitu yang pertama fitur Home. Ini merupakan fitur yang menampilkan berbagai karya ilmiah terkait dengan minat penelitian pengguna. Fitur Search untuk pencarian makalah, orang, dan topik yang diminati. Yang kedua yaitu fitur Analytics. Ini merupakan fitur untuk menunjukkan detail tentang pengunjung ke makalah yang telah diunggah selama 30 hari terakhir, asal negara pengunjung, dan kata kunci yang digunakan untuk pencarian. Dalam fitur Premium, terdapat fitur untuk menunjukkan lebih banyak detail lagi mengenai afiliasi universitas, departemen, dan posisi dari pengunjung, laporan dampak dari penelitian, serta analisis CV. Selanjutnya yaitu fitur Grants. Fitur ini merupakan fitur untuk mencari bantuan dana dan beasiswa. Fitur keempat yaitu Mention. Ini merupakan fitur untuk mengetahui saat nama kita disebut dalam suatu pembahasan oleh orang lain. Yang kelima yaitu fitur Add New, merupakan fitur untuk mengunggah karya ilmiah. Selanjutnya yaitu fitur Message, merupakan fitur untuk berkirim pesan dengan lainnya. Fitur yang ketujuh adalah fitur Notification. Ini merupakan fitur yang menampilkan data pemberitahuan. Selanjutnya yaitu fitur Profile, yang merupakan fitur yang dapat menampilkan tentang data diri seperti afiliasi, kontak pribadi, minat penelitian, jumlah orang yang diikuti dan pengikutnya, serta kurikulum vitae. Lalu selanjutnya ada fitur di bawah halaman, yaitu yang pertama fitur About, berisi tentang sejarah, para investor, dan tim yang berada pada situs akademia.edu ini. Selanjutnya yaitu ada fitur Press. Fitur ini berisi tentang berita-berita. Fitur yang ke-11 yaitu fitur Blog, berisikan tentang hasil penelitian atau materi-materi yang ditulis oleh tim dari akademia.edu. 12 yaitu fitur People, berisi nama-nama peneliti atau akademisi yang sudah berkontribusi mengupload materi atau hasil penelitiannya pada situs akademia.edu ini. Fitur yang ke-13 yaitu fitur Papers, berisikan paper atau materi atau hasil penelitian dari akademisi. Selanjutnya terdapat fitur Job Board, yang berisikan lowongan pekerjaan dari berbagai negara. Fitur ke-15 yaitu fitur Advertise. Fitur ini bisa digunakan untuk mengiklankan hasil penelitian kita. Jika ada akademisi lain yang membuka materi kita, ketika akan mendownload. Selanjutnya yaitu Term. Fitur ini berisi istilah-istilah yang digunakan dalam akademia.edu. Selanjutnya fitur Privacy, merupakan fitur yang berisi tentang kebijakan hak cipta karya di dalam akademia.edu. Selanjutnya yaitu fitur We're Hiring, berisikan isi perusahaan, lowongan pekerjaan yang sedang buka, benefit pekerjaan, dan tim dari akademia.edu. Dan fitur yang terakhir yaitu fitur Help Center. Fitur ini menawarkan bantuan apabila kita mendapatkan kesulitan dalam menggunakan situs akademia.edu.
Selanjutnya itu adalah tampilan dari fitur profile, di mana di dalamnya terdapat subfitur yaitu discussion, library, search alert, find friends, reading history, account setting, dan logout. Selanjutnya yaitu penggunaan akademia.edu. Akademia dapat digunakan untuk semua kalangan, khususnya bagi mahasiswa untuk mencari referensi, media perkenalan para peneliti luar negeri maupun dalam negeri. Selain itu, akademia.edu juga merupakan tempat untuk bertukar informasi, baik hasil penelitian maupun tentang lowongan pekerjaan. Bagi dosen dan peneliti, selain manfaat seperti didapatkan oleh mahasiswa, dosen dan peneliti juga menggunakan akademia untuk tempat mempublikasi karya ilmiah secara gratis. Situs web ini memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, mengunggah karya mereka, memilih bidang publikasi, dan kemudian pengguna dapat menelusuri jaringan orang-orang dengan minat yang sama. Akademia.edu ini mencerminkan kombinasi norma jejaring sosial dan norma akademik. Dan untuk perkembangan sistemnya sendiri, pada awal 2016, website ini mulai memberlakukan penawaran terkait ketersediaan pengguna untuk membayar setiap karyanya agar karyanya tersebut dapat rekomendasi oleh editor situs web. Selanjutnya ada kelebihan dari akademia.edu. Yang pertama, akademia.edu adalah salah satu media sosial yang khusus membahas tentang penelitian dan akademik. Yang kedua, pengguna akademia.edu dapat sharing mengenai informasi akademik. Di akademia.edu, para pengguna dapat mendapatkan dengan bidang keilmuannya. Yang akademia.edu memiliki analisis yang dapat membantu menghitung berapa banyak artikel atau di-download oleh pengguna. Yang kelima, akademia.edu adalah satu tempat publikasi untuk akademia secara gratis. Yang keenam, di akademia.edu terdapat fiturkan pesan ke sesama pengguna. Yang ketujuh, di akademia.edu pengguna dapat membaca hasil penelitian yang dipublis oleh para peneliti. Yang kedelapan, di akademia.edu para pengguna dapat mendownload paper yang mereka inginkan. Yang kesembilan, di akademia.edu dapat saling follow antar pengguna. Ada kekurangan dari akademia.edu. Yang pertama, verifikasi dan standarisasinya yang belum pasti membuat informasi yang ada di dalamnya belum valid. Yang kedua, relevan dan jumlah artikel tidak terlalu banyak. Yaitu yang selanjutnya ada kebijakan akademia.edu. Yang pertama ada perlindungan hak cipta. Akademia.edu menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan mengharapkan penggunanya melakukan hal yang sama. Ini adalah kebijakan akademia.edu dalam keadaan yang sesuai dan atas kebijakannya sendiri untuk menonaktifkan dan atau menghentikan akun pengguna yang berulang kali melanggar atau berulang kali dituduh melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya milik orang lain. Sesuai dengan Digital Millennium Copyright Act of 1998, teks yang dapat ditemukan di situs web kantor hak cipta Amerika Serikat. Akademia.edu akan segera menanggapi klaim pelanggaran hak cipta yang dilakukan menggunakan situs web akademia.edu yang dilaporkan ke agen hak cipta yang ditunjuk akademia.edu, diidentifikasi dalam pemberitahuan sampel. Kemudian ada kebijakan privasi. Pada dasarnya, akademia.edu memberikan kebijakan privasi ini untuk memberitahukan tentang kebijakan dan prosedur mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi yang diterima dari pengguna akademia.edu. Next. Adapun di bawah ini adalah macam-macam kebijakan yang tergolong dalam kebijakan privasi. Antara lain, yang pertama ada informasi identitas pribadi. Ketika pengguna mendaftar melalui situs untuk menjadi anggota akademia.edu, atau ketika pengguna memilih untuk membuat halaman situs profil sendiri, tim akademia.edu akan meminta informasi pribadi pengguna. Yang kedua yaitu data log. Ketika terdapat pengunjung yang mengunjungi situs akademia.edu
baik sebagai pengguna aktif akademia.edu atau pengguna non-aktif yang hanya menjelajah, maka server secara otomatis mencatat informasi yang dikirimkan oleh browser pengguna setiap kali pengguna mengunjungi situs. Data log ini dapat mencakup informasi mulai dari IP address komputer pengguna, jenis browser atau situs halaman yang pengguna kunjungi sebelum pengguna datang ke situs akademia.edu, situs halaman akademia.edu yang pengguna kunjungi, waktu yang dihabiskan dalam situs halaman tersebut, jenis informasi yang dicari di situs halaman akademia.edu, waktu akses, dan tanggal, serta statistik lainnya. Yang ketiga, ada undangan via akun akademia.edu. Dapat mengundang teman-teman yang tidak terdaftar untuk bergabung dengan layanan akademia.edu dengan cara mengirimkan email undangan melalui pengguna akunnya dalam sistem undangan otomatis per alamat email. Yang keempat, ada fitur dan platform sosial media. Menjangkau fitur media sosial seperti Facebook dan Twitter yang mungkin mencakup widget seperti tombol bagikan atau program mini interaktif lainnya. Fitur-fitur ini dapat mengumpulkan alamat IP pengguna. Tidak hanya Facebook dan Twitter, akademia.edu juga mencakup blog yang dapat diakses publik, forum komunitas, atau fitur pesan pribadi. Yang kelima, ada berbagi informasi dan penyingkapan. Akademia.edu akan menampilkan informasi pribadi di halaman profil pengguna yang mungkin tersedia untuk umum di situs sesuai dengan preferensi yang ditetapkan di akun pengguna. Yang keenam, yaitu ada penyedia layanan. Akademia.edu dapat memperkerjakan perusahaan pihak ketiga dan individu untuk memfasilitasi layanan akademia.edu atas nama perusahaan untuk melakukan layanan terkait situs, misalnya without limitation, maintenance service, database management, web analytics, and improvement of the site feature, atau untuk membantu dalam menganalisis bagaimana situs dan layanan akademia.edu dapat digunakan. Nah, selain itu ada kebijakan yang lainnya. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.